Dik Doang yang menciptakan lagu untuk memberitahu anak-anak tentang kerasnya orang tua bekerja untuk menghidupi mereka. Tapi Dik sendiri tidak ingin anak-anaknya nanti menjadi penyanyi. Enggak. Aku merasa jadi orang biasa kalau anak-anakku seperti aku. Aku lebih bangga anakku menjadi seorang wartawan, seorang kameramen, seorang penulis. Bagaimana dengan Dik Doang sendiri? Setelah ia menjadi penyanyi, kemudian menjadi pembawa acara dan kini mencipta lagu anak-anak? Pemirsa, kita tahu barang-barang produksi Indonesia banyak yang kalah bersaing dengan buatan negara lain. Mengikuti hukum pasar, barang yang harganya lebih murah dan kualitasnya lebih baik, atau setidaknya kualitasnya tidak buruk-buruk amat asalkan harganya miring, tentu dibeli orang. Disinilah barang-barang produksi Indonesia banyak yang terpental dalam persaingan pasar. Tapi toh masih ada sejumlah barang buatan kita yang mampu bersaing. Itulah yang disebut produk-produk unggulan buatan Indonesia. Nah, untuk membantu mempopulerkan produk-produk unggulan tersebut, ditunjuklah sejumlah nama. Anjasmara dan Dian Nitami, diikuti oleh Bobi Darsono, Rudi Hadisuwarno, Kristiani, dan juga Ramli. Itulah beberapa nama yang terpilih untuk membantu mempromosikan atau mempopulerkan produk-produk unggulan buatan Indonesia. Ini kami berjanji akan mempopulerkan unggulan produk-produk Indonesia. Dengan ini, kami semua yang berdiri di depan sini berjanji akan mempopulerkan semua keunggulan Made in Indonesia. Demikianlah suami istri Anjasmara dan Dian Nitami mengucapkan janji mewakili yang lain untuk mempopulerkan barang-barang unggulan Made in Indonesia. Mengapa Anjas dan Dian dipercaya melakukannya? Mereka sendiri tidak tahu pasti apa alasannya. Sekretaris saya akan menjawab pertanyaan itu. Kita berdua juga nggak tahu kriterianya apa. Cuma tiba-tiba dari pihak panitianya menghubungi, terus mereka menganggap bahwa kami berdua adalah orang Indonesia yang cukup banyak mempergunakan produk Indonesia. Itu aja mungkin. Tapi untuk kriterianya sendiri kita nggak tahu, mereka nggak kasih tahu. Tapi benarkah Anjas dan Dian memang menyukai produk Indonesia sehingga mereka pantas ditunjuk untuk mempopulerkannya? Kita sih nggak jujur, kita nggak selalu. Tapi pada saat event-event khusus di mana kita bisa promote, kita punya produk dalam negeri, kenapa enggak kita pakai? Kayak misalnya kalau misalnya kemana-mana pakai batik. Lalu untuk yang perempuan, Dian adalah sedikit perhiasan-perhiasan antik gitu loh. Iya, kalau untuk pesta memang sih untuk baju pergi kami berdua memang hampir sebagian besar ya. Hampir semuanya itu rancangan dari desainer-desainer Indonesia. Jadi mungkin dari situ juga ya mereka melihat, karena kalau saya sih memang kebanyakan terutama gaun-gaun saya lebih memilih rancangan-rancangan desainer Indonesia. Kemudian saya juga salah satu orang yang mungkin cukup suka untuk pakai kebaya. Karena saya ngerasa saya jadi tampil lebih cantik, lebih seksi, lebih anggun justru kalau pakai kebaya. Tetapi bahwa Dian dan Anjas juga mempunyai barang-barang 100% impor, tentu saja iya. Kita berdua nggak mau munafik. Kita berdua juga ada barang-barang tertentu yang kita beli dari merek-merek tertentu yang import. Kalau untuk baju 70-30. 70 itu loko. 30-nya baru yang import dari merek-merek tertentu ya. Tapi kalau untuk gaun 100% saya Indonesia, desainer Indonesia. Kalau sepatu banyak, ada yang buatan Indonesia, ada yang import, macam-macam deh. Kalau tas sepatu, kalau buat Anjas tambah lagi ikat pinggang, ya kita banyak campurnya deh. Saya kalau untuk sepatu, Anjas sungkan melanjutkan ucapannya karena sepatu-sepatunya impor. cuma kalau sepatu ikat pinggang itu biasanya saya impor. Karena ya kalau sepatu yang made in Indonesia kadang-kadang suka sekali pakai, 2 kali pakai jebol. Tapi lain sepatu, lain pakaian. Yang kami perhatikan selama ini, Anjasmara sangat suka memakai batik saat hadir di acara-acara resmi. Pertama biar gampang, kedua gampang apa? Ya nggak ribet gitu loh. Susah kan, nggak mesti matchingin dasi, nggak harus matchingin celana panjang, jas, udah nggak apa. Dia cukup pakai batik aja. Saya di samping itu ya nggak cuma pakai kainnya doang, bahkan cetakannya pun saya punya. Ada yang umurnya udah 100 tahun,
Ada yang baru 20 tahun, ada yang baru 10 tahun gitu. Anjasmara dan Diani Tambi yang terpilih menjadi duta promosi produk-produk buatan Indonesia. Tentu saja mereka harus konsisten karena mereka sudah berjanji. Ya, tugasnya adalah tetap menjadi kami sebagaimana kemarin mereka memilih kami untuk berdiri di sini. Jadi kita nggak boleh berubah untuk berubah untuk yang bagaimana lagi tuh nggak usah. Jadi tugas kami berdua adalah tetap menjadi kami sebagaimana mereka sudah memilih kami kemarin-kemarin. Ya di samping itu juga sekaligus kami harus ingetin teman-teman yang lain untuk memakai produk Indonesia dan untuk ya sedikit menambahkan rasa cintanya lah kepada negeri ini. Bukan begitu, Bu? Begitu, Pak. Pemirsa, lainnya yang terpilih sebagai duta promosi produk-produk buatan Indonesia adalah perancang busana Ramli. Namun kami tidak akan membahas itu, melainkan memberitahu Anda bahwa Ramli kini sudah ikut-ikutan main sinetron. Yang minta teman, jadi saya ikut juga main sinetron. Nah, bocoran baru nih. Kan ini saya ngomong berkahnya juga gitu. Jadi Kapan udah mulai syuting Mas Ramli? udah. Iya apa Mas? Ya jadi diri saya sendiri sebanyak lebih kurang 20 episode. Diterima Mas apa lawan itu? Apa pertimbangannya Mas? Mula-mula Mas Ari Kapri dari Persari Film datang ke saya, minta yang mana bahwa nih ada skenario gini-gini nih, mau nggak gini? Aduh saya nggak bisa. Udah kamu datang ke kantor. Ternyata di sana saya ke kantor kirain mau ngomong-ngomong. Ternyata di situ satu ruangan sudah dipasang lampu, pasang apa. Nih kamu baca naskah. El Manik yang suruh saya. Terus tiba-tiba saya suruh baca acting gitu. Saya bilang, aduh nggak bisa. Pokoknya gini, kalau nggak bisa nggak usah. Tapi kalau kamu bisa dia bilang terusin. Udah saya suruh acting itu udah diputar monitornya. Tuh bisa katanya. Ya udah kata dibilang bisa ya udah. Sebagai desainer, Ramli sudah lama diakui. Tapi sebagai pemain sinetron, tunggu dulu. Seni akting itu tidak gampang. Namun apakah ada seni akting di sinetron kita? Kebanyakan pemain sinetron memainkan dirinya sendiri. Tidak ada persiapan khusus untuk betul-betul tampil dengan seni peran pada tingkat penjiwaan karakter. Maka Ramli pun bisa main sinetron. Dik doang, bahwa dia penyanyi, iya. Bahwa dia pembawa acara, juga iya. Lantas apa kabar terbaru darinya? Dik doang menciptakan lagu anak-anak. Tiba-tiba ada seekor ular sanca, kerbaunya lari tunggang langgang. Anak kecil terjatuh ke cebu rempang, bukannya nangis dia malah tertawa senang. Itulah Dik Doang dan Dita keponakannya. Sebait lagu yang dinyanyikan barusan ciptaan Sang Dik, sang paman. Waktu itu istriku lagi sesar, nunggunya lama banget. Dia pas lagi ngejenguk istriku, kadek keponakanku juga. Tiba-tiba dia nyanyi. Ya aku juga nyanyi kan. Nyanyi lagu ini yuk, lama-lama kita bilang, kenapa kita nggak bikin aja ya lagu ciptaan sendiri, kita coba yuk. Akhirnya dari tangan Dik Doang tercipta beberapa lagu yang dinyanyikan oleh keponakannya ini. Susah-susah gampang. Susahnya kalau nadanya pas tinggi-tingginya itu kan aku nggak tahu aku bisa apa enggak, tapi aku tetap jalanin aja. Tapi kerja sama paman dan keponakan tentu saja bisa berlangsung santai dan penuh tenggang rasa. Kalau Dita ada waktu bersama saya akan siap membantu Dita dan begitupun sebaliknya. Mengapa Dik Doang memilih Dita untuk menyanyikan lagu anak-anak ciptaannya? Bukankah ia bisa bekerja sama dengan penyanyi cilik yang sudah jadi? Sebenarnya bisa kita kaya dari situ, tapi aku emang bukan soal kaya atau miskinnya, tapi kok lagu kan buatku anak-anakku ya. Maksudnya, setidaknya untuk sementara ini, Dik Doang hanya mencipta lagu untuk dinyanyikan kerabatnya sendiri. Sekali lagi aku lebih baik 10 lagu karya ini ada dalam pagarku di album Dita itu. Gue selalu melihat dengan mata gue apa yang ada di depan gue, seperti petani yang bekerja keras menghidupi anak-anaknya. Dia memperlihatkan keringat butiran yang mengucur. Dik Doang yang menciptakan lagu untuk memberitahu anak-anak tentang kerasnya orang tua bekerja untuk menghidupi mereka. Tapi Dik sendiri tidak ingin anak-anaknya nanti menjadi penyanyi. Enggak. Aku merasa jadi orang biasa kalau anak-anakku seperti aku. Aku lebih bangga anakku menjadi seorang wartawan, seorang kameramen, seorang penulis. Bagaimana dengan Dik Doang sendiri?
Setelah ia menjadi penyanyi, kemudian menjadi pembawa acara dan kini mencipta lagu anak-anak, selanjutnya apalagi yang ingin dicobanya? Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis dan hiburan. Sekarang simaklah yang ini. Femi Permatasari. Ia pemain sinetron dan juga event organizer yang sukses. Kegembiraannya pun bertambah karena baru saja ia dikaruniai anak. Tapi itu pula yang memaksanya untuk menolak tawaran-tawaran pekerjaan.